Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlianti, peserta Lesser Angkatan 5 kelompok 1. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang pembelajaran harian baik sinkronus maupun asinkronus dari tanggal 15 sampai 18 September 2025. Pada hari pertama, kami dikasih materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, A. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, K. Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, H. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, L. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, A. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, K. Kolaboratif, membangun kerjasama yang bersinergis. Pada hari Selasa, hari kedua belajar tentang asinkronus 16 September 2025, kami dikasih tugas tentang studi kasus mengenai nilai kompeten, loyal, harmonis. Jadi di sini saya mengangkat kasus ketika korupsi menggerogoti di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali yang terjadi korupsi dari hal yang terkecil sampai yang triliunan ya. Baik, kenapa saya sangat tertarik dengan studi kasus ini? Karena akhir-akhir ini memang itulah yang sering kali terjadi. Apapun sekarang dikorupsi. Jadi kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil di sini adalah karena korupsi itu merupakan hal yang atau penyakit yang merusak struktur internal. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kendala yang ditimbulkan oleh korupsi sangat serius sehingga merusak kompetensi, loyalitas, dan keharmonisan. Namun dengan solusi yang tepat seperti memperkuat sistem dan membangun budaya integritas, sebuah instansi dapat membersihkan diri dan membangun kembali fondasi yang lebih kuat. Memerangi korupsi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal keberlanjutan. Di hari Rabu tanggal 17 September masih pelajaran asinkronus, kami mengerjakan tugas nilai dasar implementasi adaptif dan kolaboratif di lingkungan keluarga, masyarakat, dan instansi. Kesimpulan dari tugas tersebut adalah secara umum adaptasi dan kolaborasi bukanlah sekedar kemampuan, melainkan pilar utama untuk berkelanjutan dan kemajuan di semua aspek kehidupan. Keduanya saling melengkapi. Adaptasi membuka jalan bagi kolaborasi, sementara kolaborasi memperkuat kemampuan untuk beradaptasi. Implementasi yang berhasil dari keduanya menghasilkan lingkungan yang responsif, inovatif, dan kuat, baik itu di level individu, dalam keluarga, kolektif dalam masyarakat, maupun profesional dalam instansi kerja. Pada hari Kamis 18 September kami melakukan kegiatan sinkronus di mana kami mempresentasikan hasil tugas individu maupun tugas kelompok. Kami presentasinya bersama-sama dengan teman, bersama dengan Ibu PI. Sangat seru sekali acaranya, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semoga kedepannya kami selalu tetap kompak. Tugas video individu dikerjakan pada hari Senin, lupa menceritakan tadi, dan tugas kelompok kami kerjakan bersama-sama dengan teman pada hari Selasa, Rabu. Implementasi nilai berakhlak yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Yang telah dilakukan di sini berorientasi pelayanan. Saya sudah melakukannya seperti bersikap ramah tamah ketika ada orang yang berkunjung ke bagian tetap pemerintahan tempat saya bekerja. Akuntabel, saya juga melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab ketika diberi tugas oleh atasan. Kompeten, saya sudah melakukan atau menghadapi tantangan baru. Contohnya saya telah mengikuti pelatihan atau seminar tentang kegiatan yang ada di lingkungan saya bekerja.
harmonis, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Loyal, ya tentu saya sudah mengimplementasikan nilai loyal seperti menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara. Adaptif, saya sudah beradaptasi dengan sistem kerja digital yang baru. Kolaboratif, ya tentu saya aktif bekerja sama dengan pihak lain ataupun sesama rekan untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi di masa depan yang akan saya lakukan adalah berorganisasi pelayanan, yaitu menciptakan SOP tentang standar pelayanan minimal, mengumpulkan umpan balik menggunakan teknologi dengan canggih. Saya akan memanfaatkan platform digital untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi atau layanan dari unit kerja saya. 2. Akuntabel, saya akan membuat log pekerjaan. Saya akan mencatat setiap tugas yang diberikan, kapan diselesaikan, dan sumber daya apa digunakan. Ini akan membantu saya tetap fokus dan mudah mempertanggungjawabkan. Kompeten, saya akan selalu terus belajar hal baru secara teratur. Saya akan menyisihkan waktu 3-60 menit setiap minggu untuk membaca artikel atau menonton webinar atau mengikuti pelatihan daring terkait bidang pekerjaan saya. Saya akan berbagi ilmu. Harmonis, saya akan menjadi pendengar yang baik saat rekan kerja curhat, menghargai keberagaman, menawarkan bantuan. Loyal, kedepannya saya akan selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menjaga rahasia jabatan. Saya tidak akan pernah membocorkan informasi rahasia atau internal yang dapat merugikan instansi atau negara. Lalu berpartisipasi aktif, saya akan mengambil peran dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi, baik itu kegiatan sosial, olahraga, ataupun upacara. Adaptif, saya akan selalu mengikuti perkembangan teknologi, terbuka terhadap kritik dan ide baru, merencanakan skenario terburuk. Saya akan memikirkan bagaimana saya akan merespon jika terjadi masalah atau perubahan tak terduga dalam pekerjaan. Misalnya ada perlu kebijakan yang mendadak. Kolaboratif, yaitu saya akan membangun jaringan atau saya akan memperluas kenalan saya di unit kerja lain atau bahkan di instansi berbeda. 2. Menawarkan bantuan jika ada yang perlu dibantukan. Saya akan selalu berkolaborasi bersama dengan teman-teman rekan maupun bersama dengan instansi lainnya. Berbagi sumber daya jika saya memiliki data atau informasi yang berguna untuk unit lain maupun untuk teman-teman, saya akan menawarkannya untuk dibagikan demi tercapainya tujuan bersama. Kesimpulan dari pengalaman agenda 2 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Zuraida selaku media suara yang telah memberikan atau membagikan ilmunya mengenai nilai-nilai dasar ASN, dan semoga saya selaku ASN baru akan selalu mengingat dan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Ibu Ida dan akan mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut di kehidupan keluarga, masyarakat, serta lingkungan instansi tempat saya bekerja. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ida. ASN berakhlak, bangga melayani negara.